Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Naufal Fauzan Hisam dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April. Nah, saya di sini akan mencoba untuk mempresentasikan hasil studi yang saya kaji, yang berjudul ya tentang Systematic Literature Review on Ransomware Attack, Evolusi, Technique, and Countermeasure. Nah, pada penelitian ini yang menggunakan pendekatan Systematic Literature Review atau SLR untuk menelusuri bagaimana serangan ransomware telah berkembang dari waktu ke waktu, serta bagaimana komunitas ilmiah dan praktisi keamanan mencoba untuk meresponnya. Nah, apa yang melatar belakangi saya untuk mengkaji studi ini ya karena seperti yang kita ketahui semua bahwasanya perkembangan teknologi informasi telah membawa kemajuan, tapi di saat yang sama juga membuka celah untuk ancaman cyber yang semakin kompleksnya. Salah satunya ancaman paling berbahaya dan berkembang sangat pesat adalah ransomware. Nah, ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsinya. Nah, ransomware juga tidak hanya menyerang individu, tetapi juga rumah sakit, institusi pendidikan, perusahaan besar, bahkan infrastruktur kritikal seperti jaringan energi. Nah, dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga gangguan operasional dan kerusakan reputasi. Nah, menurut laporan Cybersecurity Ventures, kerugian global akibat ransomware diprediksi mencapai 265 miliar dolar pada tahun 2031. Nah, udah di jauh-jauh hari diprediksi. Nah, dengan serangan baru terjadi setiap 2 detik. Ini menunjukkan skala ancaman yang sangat serius dan masif tentunya. Nah, apa sih tujuan penelitian yang saya kaji ini? Ya, berdasarkan urgensi tersebut penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi tren evolusi ransomware. Yang kedua, mengklasifikasikan strategi mitigasi. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari pendekatan mitigasi yang ada berdasarkan 5 studi ilmiah utamanya yang dipublikasikan antara tahun 2021 sampai 2024 dengan metodologi. Nah, metodologi yang pastinya sudah diucapkan tadi menggunakan pendekatan yang digunakan adalah Schematic Literature Review atau SLR, yaitu metode sistematik untuk mengkaji literatur ilmiah secara tematik dan terstruktur. Nah, studi ini mengacu pada panduan dari Maxton et al. 2021 dengan proses seleksi data dari database seperti IEE Explorer, Springer, ACM, dan ResearchGate. Nah, 5 studi para reviewer dipilih berdasarkan kriteria inklusi seperti fokus pada ransomware, adanya pendekatan teknis, serta pembahasan mitigasi secara empiris. Nah, dari artikel ini data dikodekan secara tematik ke dalam 4 area mitigasi utama. Yang pertama ada area deteksi. Nah, sudah dideteksi ada area pertahanan atau defense pencegahan dan pemulihan. Nah, untuk bisa jelasnya bisa dibaca di jurnal yang sudah saya tautkan linknya di bawah. Nah, untuk selanjutnya temuan utama pada evolusi ransomware telah berevolusi dengan sangat cepat. Awalnya hanya berupa screen looker, kini berkembang menjadi crypto ransomware dengan enkripsi AES atau RSA. Ada juga failless ransomware, ada leakware atau extortionware, kemudian ada triple extortion. Nah, itu ada beberapa evolusi ransomware yang harus kita waspadai. Nah, kemudian setelah mengetahui evolusi ransomware itu tentunya ada strategi mitigasi. Nah, strategi mitigasi yang tadi yang setelah saya sebutkan ada yang ini deteksi bisa menggunakan machine learning, EDR, dan SIEM.
untuk mengenali perilaku mencurigakan sejak dini. Kemudian yang kedua ada defense atau pertahanan, menggunakan sandboxing atau antivirus khusus ransomware, serta pembatasan akses berbasis peran. Kemudian ada prevention atau pencegahan, jadi meliputi backup offline, patch management, segmentasi jaringan, atau autentifikasi multiplication atau MFA. Yang keempat ada respon dan recovery. Nah, respon dan recovery ini ya mencakup rencana respon insiden, simulasi serangan, serta penggunaan asuransi cyber dan backup aman. Dan bisa kita simpulkan bahwa dari hasil kajian yang saya pelajari dan saya kaji dari beberapa literatur review yang sudah saya kumpulkan dan sudah saya baca, ya, kita dapat menyimpulkan yang pertama dari deteksi memang sudah semakin canggih, terutama dengan AI dan behavior analysis. Namun banyak organisasi yang belum siap dari sisi pencegahan dan pemulihan. Kemudian banyak juga institusi tidak memiliki backup yang aman atau rencana pemulihan yang realistis. Kemudian ada juga faktor kesalahan manusia seperti mengklik tautan phishing atau memakai password yang lemah dan masih menjadi titik lemah utama itu. Nah, untuk itu dibutuhkan pendekatan multi-layered yang mencakup teknologi adaptif seperti deep learning, arsitektur zero trust, edukasi pengguna tentunya, dan juga kolaborasi lintas sektor antar pemerintah dan industri serta akademisi. Nah, mungkin cukup demikian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini ya. Untuk bisa jelasnya silahkan baca-baca kembali jurnal ataupun artikel yang saya upload. Semoga dapat menambah wawasan tentang bagaimana kita bisa memahami dan memitigasi ancaman ransomware secara lebih komprehensif dan untuk tidak menjadi korban selanjutnya ya, karena ya diprediksi 2 detik tiap 2 detik ada tragedi ransomware ya gitu. Jadinya ya terima kasih atas segala waktunya dan juga perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton, dan saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusi. Terima kasih. Salam pagi hari, semoga semangat dan terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.